Ahoy Horas, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Nambela, inilah Bingkai Sumatera. Pemirsa, pembangunan PLTA Batang Toru menciptakan polemik di tengah masyarakat. Para aktivis meyakini bahwa PLTA Batang Toru akan mengancam keberlangsungan hidup orangutan Tapanuli, salah satu spesies langka dan sangat terancam punah di Sumatera Utara. Seluruh pihak, baik pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, perlu bekerja sama melakukan upaya konservasi bagi orangutan dan habitatnya. Masa depannya orangutan Tapanuli tergantung seluruh habitat ekosistem Batang Toru, bukan cuma satu garis di pinggir sungai di satu sudut. Populasi orangutan Tapanuli begitu kecil. Kalau masih ada ribuan, kita masih ada waktu. Tapi ini cuma ratusan dan tidak ada waktu. Kita harus buat apapun yang kita bisa buat sekarang untuk memaksimalkan potensi dia hidup jangka panjang. Dan dengan jumlah yang kurang dari 800 itu, setiap individu berarti. Nggak bisa kita hilang 100 atau 10 setiap tahun, dia pasti akan punah. Sekarang setiap individu dan setiap hektar hutan sangat berarti. Ekosistem Batang Toru seluas 150.000 hektar ini adalah rumah bagi Pongo tapanuliensis atau orangutan Tapanuli. Salah satu individu endemik paling langka dan terancam punah di dunia. Populasinya ditaksir tak lebih dari 800 individu dengan ruang jelajah seluas 110.000 hektar. Namun para aktivis dan organisasi lingkungan khawatir akan masa depan spesies baru ini. Pembangunan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA di hutan Batang Toru yang dikerjakan oleh PT North Sumatra Hydro Energy diyakini dapat mengancam keberlangsungan hidup orangutan Tapanuli. Mengapa demikian? Sekitar 600 individu orangutan Tapanuli berada di blok barat hutan Batang Toru. Sementara blok timur hanya didiami oleh 162 individu. Pembangunan PLTA Batang Toru memotong kedua blok tersebut sehingga membatasi area jelajah orangutan, di mana orangutan di blok timur membutuhkan perkawinan dengan populasi di blok barat. Belum lagi, hanya segelintir betina orangutan yang aktif bereproduksi dengan masa reproduksi 9 tahun sekali. Terkait masalah ini, PT NSHE mengklaim bahwa pembangunan PLTA tidak masuk areal hutan rimba, melainkan berada di area penggunaan lain atau APL, sehingga secara hukum sah untuk dimanfaatkan. PT NSHE juga berencana akan membangun jembatan pohon atau arboreal untuk memfasilitasi orangutan agar tetap dapat melintas di tengah pembukaan lahan. Pertama tentu NC sendiri itu bekerja, ya, melakukan langkah-langkah untuk menyelamatkan habitat, ya, memitigasi dampak selama pembangunan. Nah, apabila ada atau bersedia berkolaborasi, kita sangat mendukung siapapun yang punya concern yang sama. NSHI tidak bisa sendiri, ya, karena lahan NC cuma sedikit, ya, sedangkan habitat orangutan begitu besar, maka semua pihak kita berharap bisa punya komitmen yang sama. Terkait dengan action plan-nya nanti, itu pasti akan Pemerintah memilih Sungai Batang Toru karena dianggap mempunyai debit besar dan arus stabil, sehingga mampu menggerakkan turbin yang dapat menghasilkan daya listrik 510 megawatt. Di samping itu, listrik tenaga air juga dianggap ramah lingkungan, sehingga Indonesia bisa terlibat dalam memenuhi perjanjian Paris demi mengurangi emisi karbon.
Namun, para aktivis menilai tidak ada urgensi membangun PLTA di tengah hutan Tapanuli, di mana masih banyak cadangan energi bersih di area itu, seperti panas bumi atau energi matahari yang lebih murah dan tidak merusak hutan. Dan kita lihat kepentingan das. Nah, semua lembah Sarule itu sangat banyak sawah di situ. Nah, sawah nggak berada kalau nggak ada air. Ya. Kalau Sipan Sihaporus, PLTA dan juga NSHI sangat butuh air. Nah, air itu nggak akan ada kalau nggak ada hutan itu. So, kalau kita selamatkan orang hutan, kita selamatkan habitatnya dan kita selamatkan habitat kita sendiri. Karena kita selalu pikir ini habitat dia, tapi itu habitat kita juga ya. Masa depan kita, manusia, bergantung pada masa depan orang utan. Jika mereka punah, maka kita juga akan punah. Sebab orang utan adalah pelestari hutan, dan hutan menyediakan sumber air dan oksigen untuk kehidupan seluruh makhluk di muka bumi. Fotografi mampu menggerakkan banyak orang. Fotografi mampu memberikan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Hal inilah yang menjadi tujuan dari Photographers Without Borders. Mereka hadir untuk membantu mewujudkan misi LSM dan komunitas lokal atau grassroots community melalui foto, termasuk dalam program konservasi. Fotografi mampu mengubah dunia. Daniel Da Silva memotret kehidupan masyarakat Dalit India ketika ia bekerja sebagai relawan pada tahun 2008. Dalam masyarakat tradisional India, Dalit adalah kasta terendah dan dianggap sebagai kasta yang haram untuk disentuh atau untouchable. Diskriminasi tidak lepas dalam setiap aspek kehidupan mereka. Lewat foto, Daniel mengumpulkan donasi untuk membangun 9 sekolah bagi anak-anak Dalit. Karya fotonya berhasil menggugah hati dan membangun empati banyak orang. Pengalaman ini mendorong Daniel mendirikan organisasi yang berisi para fotografer bernama Photographers Without Borders atau PWB yang berpusat di Kanada. PWB memiliki misi untuk membantu komunitas maupun LSM lokal melalui foto. Sejak 2013, PWB sudah mengirim para relawan fotografer ke berbagai negara untuk mendokumentasikan program dan misi dari komunitas yang bekerja sama dengan mereka. I saw that the photographs would emotionally move people. You know, just like film, photography has the power, photography and good storytelling has the power to really, really move people. And so for me, the inspiration was that storytelling can actually make a lot of change and help empower these communities to keep doing the good work that they're already doing. We don't need foreigners to tell people what to do. We don't need people, you know, from outside these communities to try and solve problems that people can solve themselves on an everyday basis. We just need to help people who are already doing it to do it better and to have a bigger voice, to amplify their voices. So that's the inspiration. Di Sumatera, PWB bekerja sama dengan Orang Utan Information Center atau OIC. Sejak tahun 2015, PWB mendokumentasikan program-program konservasi orang utan Sumatera yang dilakukan oleh OIC. Sejauh ini, PWB dan OIC telah menyelamatkan 10 hektar hutan sebagai habitat orang hutan. Melalui foto, mereka juga mengumpulkan donasi untuk membantu program rehabilitasi orang utan seperti orang utan bernama Cece beberapa tahun lalu. Satu hal tentang concern mereka, memang mereka lebih meng-highlight tentang, tidak hanya meng-highlight tentang satwanya, tapi lebih meng-highlight tentang hubungan antara satwa, lalu ekosistem dengan manusianya. Jadi bagaimana relasi antara manusia dengan
alam sekitarnya. Itu yang menjadi highlight mereka. Jadi itu dalam segala sisi mereka bungkus ya, bukan hanya dari sisi negatifnya tapi juga banyak dari sisi positifnya yang mereka highlight. We've done a short documentary for OIC. And now I'm going to be applying for a Nat Geo exploration grant so that I can continue doing some storytelling work with OIC, especially around women in conservation, because I think women are so important. And I know, especially in certain societies, women don't have as strong of a voice as they should, but women see things from a very different perspective than men. And I think it's so important that we promote equality in that area. Ya, fotografi punya kekuatan untuk menyuarakan upaya konservasi. Hal ini juga yang dilakukan oleh Nur Hadi Pratama, fotografer dan jurnalis yang fokus pada isu-isu lingkungan. Bagi Tama, foto yang ia sampaikan adalah bentuk kampanye pada lingkungan. Kita yang berada di Sumatera ini artinya bisa lebih diingatkan untuk bagaimana mengkampanyekan tentang menjaga lingkungan khususnya di Sumatera gitu. Ya mungkin dia bercerita tentang banyaknya satwa di Sumatera ini menjadi satwa kunci, misalnya harimau, orangutan, badak, kemudian gajah gitu. Nah, kenapa ini jadi satwa kunci itu biasanya ketika dia tidak ada, maka akan ada yang tidak seimbang gitulah. Nah, dan dia mengatakan itu bahwasannya Sumatera ini adalah hal yang penting bagi ekosistem satwa-satwa tadi dan untuk keberlangsungan lingkungan menjadi baik atau tidak. Setiap orang punya peran untuk memberikan dampak positif pada lingkungan dan masyarakat. Sama halnya dengan para insan fotografer yang memiliki kekuatan untuk menciptakan perubahan baik melalui jepretan foto dan sepenggal kisah di baliknya. Pemirsa, industri fashion bergerak cepat. Namun pesatnya perkembangan industri mode yang bernama fast fashion ini menyebabkan kerugian yang tidak sedikit pada lingkungan. Limbah industri fashion menjadi salah satu limbah terbesar yang menyebabkan perubahan iklim. Untuk mengatasi hal ini, lahir sebuah gerakan bernama slow fashion atau fashion yang berkelanjutan. Salah satunya adalah EcoPrint. Kita simak liputan selengkapnya dalam segmen Sekitar Kita berikut ini. Siklus fashion bergerak begitu cepat sejak revolusi industri lahir. Fast fashion menjadi istilah yang digunakan oleh industri tekstil untuk menyebutkan konsep pergantian mode yang cepat dan dilakukan secara massal demi menghadirkan tren berbusana yang terjangkau di pasar. Tanpa kita sadari, fast fashion telah menyumbang kerugian yang besar bagi lingkungan. Menurut Bank Dunia, industri tekstil merupakan salah satu pencemar terbesar di dunia. Kurang lebih 20% pencemaran air industri global berasal dari pengolahan dan pewarnaan tekstil. Bahkan, berdasarkan data yang dilansir oleh Boston Consulting Group, industri mode melepaskan 1.715 juta ton karbon dioksida dan memproduksi 92 juta ton sampah. Meningkatnya kesadaran manusia akan dampak buruk industri fast fashion mendorong lahirnya slow fashion atau industri mode yang berkelanjutan. Istilah slow fashion dipopulerkan oleh Kate Fletcher, Profesor Sustainabilitas, Desain dan Fashion pada Center for Sustainable Fashion, University of the Arts London. Kecepatan produksi bukan menjadi prioritas utama. Slow fashion mengedepankan kualitas ketimbang kuantitas. Slow fashion fokus pada proses produksi yang menggunakan bahan ramah lingkungan dan lebih tahan lama.
Slow fashion fokus pada proses produksi yang menggunakan bahan ramah lingkungan dan lebih tahan lama. Slow fashion sebenarnya sudah digunakan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Keahlian pengrajin kain tradisional yang diturunkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia dapat dirujuk sebagai praktik slow fashion. Batik, tenun, dan kain tradisional lainnya memiliki potensi untuk dieksplorasi sebagai sebuah sumber slow fashion. Nah pemirsa, berikut adalah perbedaan antara fast fashion dan slow fashion. Salah satu praktik dari slow fashion adalah eco-print. Pada dasarnya, eco-print adalah teknik pewarnaan dan pemberian motif pada kain yang menggunakan bahan alami dari daun, bunga, ataupun ranting daun. Di kota Medan, eco-print ditekuni oleh Prima Dian. Semua ini berawal dari hobi bercocok tanam yang telah ada dalam diri Prima sejak kecil. Untuk membuat eco-print, Prima menggunakan daun dan kuntum bunga dari tanaman yang ada di halaman rumahnya. Ia bersyukur alam menyediakan banyak hal yang ia perlukan. Ibu dari 2 anak ini memulai eco-print pada tahun 2018. Untuk mengasah keterampilan, ia mengikuti sejumlah workshop eco-print di Pulau Jawa. Kini, Prima membangun sebuah bisnis fashion eco-print bernama Aruna Natura. Di awal percobaan, Prima memperkenalkan karyanya kepada rekan kerja. Mendapat respon positif, Prima lantas membulatkan tekad untuk memulai usaha di bidang eco-print. Tertarik dengan eco-print yang menerapkan konsep eco-friendly, saya menghampiri Prima di kediamannya yang berada di Kompleks Citra Wisata, Jalan Karya Wisata Johor. Prima mengajarkan kepada saya bahwa prinsip dari eco-print adalah kreativitas. Daun dan bunga yang disusun secara acak di atas kain menciptakan corak tersendiri yang tidak akan sama dengan motif eco-print lainnya. Setelah selesai menyusun daun, kain digulung dan diikat dengan kuat agar warna dan motif menempel dengan sempurna. Kain kemudian dikukus selama lebih kurang 2 jam. Dalam eco-print ini ada prinsip-prinsip tertentu nggak sih Kak yang harus kita jaga? Karena kan prinsipnya itu kan selaras dengan alam gitu ya. Ini kan ramah lingkungan, nggak pakai pewarna sintetis, jadi aman. Kalau kita buang pun pewarnanya itu masih aman di tanah. Kemudian kita dari cara mengambil daunnya juga harus bijaksana, nggak boleh sembarangan asal diambil sebanyak-banyaknya. Jadi ambil secukupnya. Jadi kami di komunitas itu ada prinsipnya gini, apa yang diambil dari alam dikembalikan ke alam. Jadi diusahakan semua para artisan eco-print tuh punya tanaman di rumahnya. Seperti itu. Jadi nggak ngambil sembarangan lagi di mana. Cuman tanaman yang untuk eco-print ini daun-daunnya itu semuanya umumnya daun herbal untuk obat-obatan. Jadi seperti ketepeng, saya udah nanam tapi tinggal anakannya. Ketepeng itu tuh untuk obat kulit. Jadi daun tanaman yang banyak bisa dipakai untuk obat itu daunnya bisa dipakai untuk eco-print. Kak Prima, awalnya kakak tertarik untuk melakukan ataupun membuat eco-print ini seperti apa ceritanya? Ya karena dari awal juga saya udah mulai lebih meramah ke lingkungan, lebih seperti organik, hidroponik. Saya juga buat kayak fermentasi, kefir. Saya buat juga terus fermentasi madu sama bawang putih tunggal. Jadi karena saya udah mulai melangkah lebih alami, jadi ya semakin mencintai alam lah.
dengan menanam daun-daun tanaman yang memang kita butuhkan juga untuk ini. Ya, untuk obat saya dari mulai daun kare, bawang dayak, saya punya ada nanam di luar. Setelah menekuni yang hobi yang bisa ternyata ada nilai jualnya, ya saya juga berharap perempuan-perempuan agar punya satu kegiatan yang bisa menghasilkan ya. Menghasilkan, mereka juga bisa ngisi waktu luang, bisa ada daya nilai jualnya. Setelah menunggu beberapa saat, kain yang telah dikukus siap untuk dibuka. Meski telah berpuluh kali melakukan ekoprint, bagi Prima membuka daun dari atas kain adalah momen yang sangat menyenangkan. Pada dasarnya, daun apa saja dapat digunakan dalam ekoprint. Namun daun yang paling sering dipilih oleh Prima adalah daun jati dan daun lanang. Karena kedua daun ini mengeluarkan warna yang kuat dan menghasilkan motif daun yang khas. Pengalaman belajar ekoprint bersama Prima membuat saya sadar bahwa alam menyediakan pilihan yang lebih baik bagi kita. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah kita mau atau tidak. Semoga pengetahuan ini memberikan pembelajaran bagi kita untuk lebih memikirkan aspek lingkungan ketika memilih maupun membeli produk fashion. Ekoprint adalah salah satu pilihannya, dan setiap orang dapat mencoba sendiri dari rumah. Pemirsa, Ingat Sejarah kali ini mengangkat sosok Raden Mas Jayeng Pratomo. Ia dikenal sebagai aktivis Perhimpunan Indonesia di Belanda, kelahiran Bagan Siapi-Api, Riau. Dirinya aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di benua Eropa. Ingat Sejarah ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Bingkai Sumatera. Saya Agnes Nambela pamit, tetap semangat menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa. Raden Mas Jayeng Pratomo merupakan seorang aktivis Perhimpunan Indonesia di Belanda yang lahir di Bagan Siapi-Api, Riau pada 22 Februari tahun 1914. Ayahnya merupakan keluarga keraton Pakualam Yogyakarta yang bertugas sebagai dokter di Bagan Siapi-Api. Semasa hidupnya ia aktif di organisasi Perhimpunan Indonesia yang kemudian berkembang jadi organ politik kebangsaan yang gigih melawan kekuatan fasis Jerman. Hal inilah yang membuat Jayeng diburu pihak Nazi dan dikirim ke kamp konsentrasi yang dikenal sebagai tempat maut di era Perang Dunia Kedua.